kata si pelaku, pernikahan itu harus segera dilakukan malam itu juga, sore itu juga. Karena kalau tidak dilakukan sore itu juga, kalau tidak ayah meninggal dulu, ibu yang akan meninggal dulu. Nah, itu. Halo Tribuners, saya Sos Tanggang, kembali lagi bersama di wawancara eksklusif Tribun Jambi, dan kali ini saya bersama dengan ibu dari korban pernikahan sesama jenis yang terjadi di Jambi yang menghebohkan Indonesia. Kami turut berempati dengan yang terjadi pada keluarga besarnya ibu, di mana anak ibu, putri ibu, menjadi korban dari pernikahan sesama jenis yang terjadi di Jambi. Bu, aku pengen dapatkan gambaran dari ibu ini. Ibu sejak kapan tahu anak ibu itu melakukan atau punya kedekatan dengan seorang yang mengaku sebagai dokter, laki-laki, yang ternyata belakangan ketahuan ternyata perempuan. Jadi waktu itu dia bilang kepada ibu nih si korban nih, si Mawar, bilang kepada saya bahwasanya dia punya kenalan, yaitu saya tanya baik-baik sama anak saya, kenal di mana? Dia bilang kenal di aplikasi Tantan. Nah, ada tuh dia kenalan lewat telepon, chatting. Tapi saya sudah pesan, memang sudah pesan sama anak saya. Kita harus hati-hati nak yo, kalau istilahnya mau kenalan kita harus waspada. Iya Bu, bilangnya kan. Itu kenalnya bulan Juni. Nah, bulan Juni, jadi waktu itu habis kenal bulan Juni itu 17 hari perkenalan. Nah, jadi karena dia ini kenalannya memang betul-betul mau niat mau cari istri, nah, si pelaku tadi itu ya mengingat usia mungkin si Mawar ini sudah deh, ya enggak usah pakai pacaran, langsung suruh datang ke Jambi untuk menemui saya. Nah, datang waktu itu kalau nggak salah tanggal 23 Juni. Datang ke Jambi ke rumah. Itulah ibu pertama kali melihat si sosok yang akhirnya menikah dengan anak ibu. Betul sekali. Ketika pertama melihatnya, apa sih yang tergambar di ibu? Sosok seperti apa yang tergambar waktu itu ketika melihat dia datang? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Artinya tidak ada yang terlalu gimana waktu itu ya, masih merasa ya gimana layaknya seorang laki-laki datang mau melamar anak ibu. Rasanya masih seperti itu ya. Yang pernah diceritakan oleh anak ibu tentang sosok dia tadi apa sih waktu itu sebelum nikah? Sosok seperti apa yang diceritakannya tentang sosok si laki-laki, si calon suami itu? Waktu itu cerita kepada saya si korban ini, si Mawar, dia berasal dari kota Lahat Bu katanya. Dia berprofesi sebagai dokter. Tapi waktu itu si Mawar ini bilang kepada saya, ya saya tampung aja dulu, omongan demi omongan ini kan. Jadi waktu itu baru datanglah ke rumah tuh, saya melihat sendiri nih kan, pagi-pagi datang naik Grab. Itu saya tengok ya, cuman kan pikiran saya tidak mau melintas begitu jauh ya Mas. Karena tuh saya tanya baik-baik, karena itu tamu kan dari jauh, saya tanya baik-baik ada apa dan ada maksud apa. Nah, dia bilang pada ibu karena dia mau serius kepada putri ibu. Nah, dia mau istilahnya mau merencanakan kedepannya kayak gimana. Dia mau sungguh-sungguh melamar putri ibu. Gitu. Ibu melihat niat baik. Sehingga akhirnya menyambut niat baik tersebut. Artinya di awal sebenarnya tidak ada yang terasa janggal saat itu. Tidak ada sama sekali. Ketika kemudian si Erayani ini melamar putri ibu, apa yang membuat ibu itu merelakan, mengikhlaskan anak ibu untuk dilamar, dinikahi secara siri? Jujur ya Mas, waktu itu memang keadaan saya lagi sakit. Jadi si pelaku itu meminta kepada saya
Jadi waktu itu meminta waktunya tuh sore, Oke. jam 5 sore pada saya. Jadi kata si pelaku, pernikahan tuh harus segera dilakukan malam itu juga, sore itu juga. Karena kalau tidak dilakukan sore itu juga, kalau tidak ayah meninggal dulu, ibu yang akan meninggal dulu. Nah, itu kata si pelaku. Maksudnya siapa? Ayah dan ibu siapa? Ibu? Saya, ya. Oh. Itu kata si pelaku. Oke. Jadi jujur aja waktu itu saya sebetulnya berontak hati saya. Kok harus kayak gini gitu loh. Omongannya kok aneh gitu ya? Iya. Kayak ngancam atau gimana iya, gitu ya? Iya. Hah? Kayak gitu. Kok harus kayak gini perjalanan anak saya gitu. Jadi karena memang keadaan saya itu untuk jalan aja sudah tidak kuat lah jujur. Oke. Sudah tertati-tati gitu kan. Jadi pun saya tidak bisa menyaksikan. Ibu tidak bisa menyaksikan itu? Tidak sama sekali. Saya berbaringlah di kamar sama ayah. Sakit. Jadi semua. Karena bapak juga sedang sakit ya? Sakit betul. Iya. Jadi semua itu yang ngurus omnya, adik kandung daripada ayah pula kan. Oke. Jadi sesingkat itu ya? Iya. Dia melamar dan akhirnya terjadi proses Iya. nikah siri itu Iya. secepat itu. Sehingga ibu tidak dikasih kesempatan untuk berpikir sama sekali. Tidak. Dan juga mungkin karena ibu sayang juga sama anak, jangan sampai anak saya lepas dari sosok yang dia sukai. Iya. Oke. Tapi waktu itu kemudian ke ibu merasa tidak yakin bahwa atau menaruh curiga kepada dia itu kapan sih? Dan apa yang pertama ibu curigai dari Dari dia? awal pun saya sudah sudah tanya sama si pelaku. Karena awal masuk ini ya. Ya. Otomatis kan identitas dong yang ditanya dulu. Dimanapun dulu kok identitas dulu saya tanya. Ya. Nah, nanti kalau identitasnya itu sudah jelas, nah, baru istilahnya. Tapi si pelaku bilang, dia kan waktu itu ngomong kepada ibu juga, kepada di depan si Mawar kan, bilangnya dia kan seorang non dulu. Ya. Dia masuk Muslim tahun 2016. Nah, itu pengakuan si pelaku. Ya. Nah, itu kan. Sudah itu bilangnya dia mau mengganti nama Muslim, Ya. yaitu dengan nama Ahnaf Arafif. Ya. Jadi kalau mau mengganti nama itu Bu, bilang si pelaku, itu pasti lama lah Bu, ini masih di Dukcapil, bilangnya. Jadi akan tetapi selama-lama apapun kalau namanya mau pergantian nama, tidak sampai berbulan-bulan. Itu. Jadi saya itu selalu dijanji terus itu. Sampai akhirnya saya disudutkan waktu itu. Ya. Dibilang saya suuzon, tidak mau sabaran. Karena sabar itu tidak ada batasnya, kata si pelaku. Itu yang disampaikannya kepada ibu. Sekali Mas, disampaikan. Ibu curiga waktu itu, yang ibu curigai apa sih? Dia ini tidak jelas atau gimana sih? Ya, makanya karena identitas tadi kan ibu cerita identitasnya itu mencurigakan karena tidak menyampaikan kepada ibu. Iya. Kecurigaan ibu dia itu sebagai apa sebenarnya?